Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program komunal, yaitu bincang-bincang dengan para pelaku usaha dan komunitas di Kalimantan Utara. Kali ini saya kedatangan tamu Mas atau Pak ya, Mas Cahyono, dan kelihatan muda. Beliau adalah pemilik usaha Ica Silver Waste Collection yang berkantor di Sabandar Lama, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, nanti apa usaha beliau dan kira-kira kedepannya seperti apa, tentunya nanti saya akan mengorek langsung dengan Mas Cahyo. Nah, di depan ini kita lihat Tribuner, ada beberapa hasil karya beliau, ada tas manik-manik, ada topi, ada kopiah juga, dan masih banyak lagi. Mas Cahyo, selamat sore. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diceritakan sedikit usaha Mas Cahyono yang menurut saya ini luar biasa, ibaratnya mendorong pelaku UMKM ya, khususnya di Bulungan, terutama ini melestarikan produk-produk lokal khususnya Kalimantan. Gimana nih Mas, awal mula atau sejak kapan merintis usaha ini? Merintis usaha ini sih mungkin boomingnya atau viralnya kan baru saja. Cuman sebetulnya sudah lama sih. Ya. Selain dari manik-manik banyak di The Best Collection-nya Ica Silver. Cuman sekarang lagi dikembangkan lebih fokus di manik-manik. Manik-manik, terutama manik-manik untuk masyarakat Kalimantan Utara. Oke, ya. Kalau tentunya kan usaha ini kan juga perlu perjuangan dari awal. Kalau dari dibilangkan boomingnya baru aja, kalau merintisnya berapa tahun? Mulai tahun berapa? Kalau merintisnya kira-kira sudah hampir 7 atau 6 tahun yang lalu. Oke. Itu mulai sudah. Langsung mulai usaha manik-manik atau sebelumnya? Campur. Campur. Cuman manik-manik sudah mulai terangkat karena saya juga senang dengan budaya Kalimantan Utara, terutama Dayaknya. Nah, itu mulai kita angkat gitu. Oke. Mas Cahyono, kita lebih fokus ke manik-manik ya. Kalau lihat produk ini kan kombinasi antara produk yang sudah umum kayak misalkan kopiah kan udah umum ya. Tetapi kan ini dikombinasi menjadi cantik dengan manik-manik. Nah, ini idenya dari mana dan bahan bakunya ini Mas Cahyono bikin sendiri atau juga mendatangkan dari luar? Ya syukur alhamdulillah. Kalau masalah idenya, kita sebagai seorang muslim hari-hari kita gunakan apa yang lebih praktis. Yang awal mulanya kan yang berat. Nah, lama-lama kelamaan jadi agak praktis dan sekarang agak yang gini kan lumayan praktis lah untuk bisa untuk sholat tiap hari. Kalau manik-maniknya kebanyakan di sini juga ada perajin sini lokal, cuman nggak terlalu banyak kita punya. Itu sebagian ngambil dari luar. Oke, sebenarnya kan juga menjadi peluang juga ya, peluang bagi pelaku usaha manik-manik khususnya di Bulungan, karena kalau misalkan mendatangkan dari luar kan juga perlu biaya pengiriman. Nah, kalau ada produk lokal langsung tentu lebih murah gitu ya. Cuman kita terkadang banyak kan di sini pengadaan barangnya bahan. Kalau bahannya agak jarang. Selama ini kita ngambil dari Samarinda. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu, kalau misal produk-produk yang seperti ini dijual dengan harga berapaan? Ya, alhamdulillah kalau ini variatif rata-rata kebanyakan 100 lebih. Itu kayak kopiah 100-an gitu. Kalau yang tas ini ada yang 250, ada yang 200, ada yang 500 tergantung besar kecil dan modelnya. Ya, oke. Nah, kalau pemasaran nih, kalau mungkin kan kebanyakan kan justru orang-orang luar yang ingin menggunakan atau membeli ya. Gimana caranya misalkan dalam kondisi pandemi ini kan tentu Mas Cahyo mungkin juga apakah lewat tentu media sosial atau secara online seperti apa? Ya syukur alhamdulillah selama ini Facebook saya sendiri Ica Silver besar. Pengaruhnya ke masyarakat banyak sudah terkenal. Syukur alhamdulillah tinggal buka lapangnya saja di situ. Nah, Instagramnya juga Ica Silver. Lalu kedua juga untuk pengenalan kayak begini ini harus kita banyak inovasi yang baru. Kayak gitu kan, kayak gini kan baru Pak. Kopiah gini kan baru, jadi orang-orang kan
enak memakainya, jadi cepat dikenal orang gitu kan. Iya. Ini yang 100.000 ya? Iya, ada 100.000, ada 140 tergantung dari kecil besarnya. Oke. Dan ini kan mungkin tidak hanya kopi, yang mungkin juga dikembangkan kayak baju. Iya, ada bajunya lain, mulai dikembangkan agar bisa dipakai hari-hari. Tiap hari Kamis kan kita dianjurkan memakai barang-barang kerajinan tangan Kalimantan Utara. Oke. Nah, Mas Ayo, kendalanya gimana sih selama ini tadi hampir 6 tahun merintis usaha ini? Kalau di Bulungan tadi misalkan untuk bahan baku kita cukup agak berapa? Iya. Kalau sisi tadi dari sisi penjualan, kalau penjualannya syukur alhamdulillah ini mulai lancar sudah karena banyak yang kenal sudah. Untuk kalau kemarin mau pengenalan itu namanya usaha, awalnya pasti ya begitulah. Dan kalau sudah terkenal syukur alhamdulillah, itu tinggal orang nyari. Makanya dengan memakai kartu nama, kita juga dari program UMKM kita dianjurkan setiap produk harus ada kartu namanya, jadi enak, gampang mencarinya. Ada nggak misalkan peran pemerintah keterlibatan, misalkan diajak ikut pameran di mana atau ikut mempromosikan dan sebagainya? Alhamdulillah ini mulai dari Dispendakop sampai BUT sampai grup UMKM sendiri mulai berdiri, dan juga sekarang mulai giat-giatnya karena pandemi sudah nggak ada. Itu mereka sudah mulai bergabung sampai kita semua. Oke. Ada berapa sih model usaha sini di Bulungan khususnya? Usaha kerajinan? Iya. Banyak Pak sebetulnya, cuman selama ini cuman berapa yang dari pasar, pihak pasar itu ada ibu-ibu dari pasar, itu ada 4 atau 5 orang. Kalau di luar pasar ada 3 orang. 3 orang ya. Karena kan ini kan mungkin jadi kayak semacam oleh-oleh ketika orang dari luar ke Bulungan gitu kan. Nah, gimana tadi misalkan kalau misalkan orang dari luar Tanjung, Bulungan datang ingin cari oleh, caranya menghubungi ada tokonya sendiri atau gimana? Ada toko sendiri, ada. Kalau untuk khususnya di Ica Silver, Syukuralhamdulillah ada 3 tempat sudah. Oke, di mana? Di rumah ada, di bisa bandar lama itu ya? Iya. Terus kemudian? Ini insya Allah nanti Hotel Luminor sama pelabuhan-pelabuhan yang mau bandara insya Allah sudah mulai terisi. Tapi jangan sampai nanti kalau udah masuk di hotel terus jadi mahal. Iya, harga tetap. Sama. Karena di situ nggak terpakai retribusi, enggak. Cuma suruh ngisi aja ya. Cuman kita sediakan kaca gitu. Oke. Instalasi. Di rumah atau di tempat industrinya berapa orang yang terlibat untuk usaha ini? Sebenarnya selama ini nggak banyak sih, cuma sendiri. Masih sendiri. Artinya mulai merangkainya ini termasuk ide-ide membuatnya langsung dari Mas saya sendiri gitu? Iya, dari saya sendiri. Nanti kalau kita pesan ke seseorang, baru kita bentuknya kayak begini. Termasuk tasnya sendiri Mas saya atau? Oh enggak, ini kalau yang tas ini kebanyakan dari luar. Kalau yang produk asli Mas saya yang mana? Kebanyakan itu yang baru sama kalung-kalung gitu. Oh, kalung yang termasuk itu? Yang baru-baru gini. Tapi model-model yang baru saya pakai karena nggak mau nuntut itu aja gitu. Iya. Oke. Ini lagi boomingnya kan untuk tali masker, konektor itu. Tali masker ya, masa pandemi itu ramai ya. Iya, itu ramai. Itu jual berapa kalau tali masker? Kalau saya biasa 30.000, yang biasa yang seret sampai 50.000. Iya. Nah kembali kalau kita kan ingin mencoba bagaimana mengangkat UMKM di Kaltara itu bisa orang bisa mengenal orang luar daerah kan. Nah sejauh ini dari pihak Mas sendiri apa yang dilakukan? Tentunya juga nanti kan harapan juga pemerintah. Jadi selama ini sudah ada yang go lewat Instagram juga ada, yang lewat sebenarnya kayak share TV kayak SCTV itu sudah ada juga. Alhamdulillah pengenalan kita sudah agak lumayan. Lalu untuk pemerintah saya sih maunya jangan segan-segan merangkul kita gitu. Iya. Gak apa-apa. Kita saling terbuka. Apalagi kan sekarang kan pemerintah Pak Presiden Jokowi kan mewajibkan kalau nggak salah 30% lah bahwa harus mengakomodir pelaku UMKM di daerah.
Nah sejauh ini sudah sampai mana pemasaran yang paling jauh? Paling jauh ada ke Sarawak juga ada. Sarawak Malaysia ya. Jakarta ada. Lalu daerah-daerah Jawa sudah banyak pesan. Karena sebenarnya kemarin sempat masuk SCTV jadi banyak yang kenal. Oke. Berarti nanti cukup lewat lewat sosmed. Tidak masuk mencoba di aplikasi kayak misalkan ikut di salah satu Shopee yang gitu tuh. Ya, Gramedia. Oh, Gramedia. Ini masuk di toko buku online atau di online-nya? Di online-nya. Oke. Iya, luar biasa juga nih. Nah, kedepannya apa nih Pak Daya yang kira-kira supaya usaha ini mungkin mewakili juga bagi teman-teman perajin lah di. Kalau kedepannya ini, insya Allah ini sudah, kalau dayaknya sudah sudah mulai lengkap, tinggal bulungan sama tidurnya mulai kita angkat kemana. Jadi ini lagi sinyal mengkoleksi produk-produk ataupun jenis-jenis apa namanya daerah, tapi pakaian ada, pakaian ada seluruh Kalimantan Utara. Kalau yang belum ada? Kalau saya sih kebanyakan sudah hampir Nusantara ada. Oh, Nusantara ada. Iya. Tapi kan karena posisi kita tinggal di Tanjung, tentunya kan lebih bagaimana tadi kan? Harus ini yang kita angkat lebih besar lagi gitu, karena kita pengenalan kita agak kurang selama ini kan, kayak suku Tidung sama Pulungan agak kurang ke luarnya, kita harus tonjolkan ini kembali. Ya. Kalau bicara mau produksi nih, kalau bikin kayak untuk kopiah ini berapa hari? Atau itu biasanya kalau sampai 2 hari atau 3 hari. 2 hari? Setidaknya sampai 3 hari. Satu produk ini? Enggak. Itu biasanya kalau sampai 5 produk. 5 itu karena sudah kebanyakan sudah jadi anunya ini kan. Tinggal jahit. Tinggal ngesumnya aja. Oh, berarti Mas Sayo nggak pesan ini dulu. Sudah. Karena saya kan bukan fokus ke situ aja gitu. Iya. Nah sebenarnya kan ini kan rangkaian kan, ada yang merajin mani-maninya sendiri, Mas Sayo yang mengkombinasi antara kopiah dengan. Oke. Nah ini yang merajin ini yang dari Samarinda dan. Samarinda. Oke. Yang dari lokal belum ada. Lokal selama ini belum ada. Paling lokal tuh banyaknya kalung-kalung aja. Kalung-kalung kan cuma ngeraga sedikit, sama ini konektor masker ini lokal juga. Tidak mencoba maksudnya memproduksi di lokal gitu. Maunya begitu Pak, cuman waktu kita yang ngejar orang. Jadi kan bisa banget kan bisa merangkul tenaga kerja baru. Orang-orang sini banyak kesibuknya ke lain gitu. Kalau sana kan memang perajin dari tahun udah enak aja itu. Nah, tentunya sebenarnya gini, kalau kita bisa justru mengakomodir para pelaku-pelaku usaha kerajin tradisional ini, bahkan lebih bagus lagi mengangkat mereka. Kalau ada ya syukur alhamdulillah gitu. Soalnya selama ini kan saya telusuri belum ada gitu. Belum ada ya. Sebesar seperti di Samarinda kan. Berarti materi atau bahan-bahannya kita datang dari luar dulu. Di sini ada juga, selama ini ada di Congmoy, cuman untuk perajinnya gitu. Mereka sudah tua-tua semua yang dulu gitu kan, yang orang muda sekarang ya agak jauh gitu. Nah kan ini juga tentu semacam biar masyarakat Tribunner juga bagaimana anak-anak mudanya juga punya tadi ide kreatif, selain melestarikan kerajinan tradisional, juga secara bisnis sebenarnya kan punya peluang juga ini kan. Makanya di sekolah-sekolah biasanya nggak meminta contoh kayak apa untuk apa, saya anjurkan untuk pemula biasanya saya suruh bikin ini konektor ini atau kalung-kalung, nanti saya pretelin, suruh pasang kembali gitu. Caranya kayak gitu. Oke. Jadi tidak membuka kayak semacam kayak kalau atau misalkan anak sekolah datang kayak semacam studi. Biasanya ada gitu. Biasanya dari SMA. Oke, Mas Sayo, kalau bicara permodalan itu kan juga apakah sejauh ini juga masih menjadi kendala atau mungkin sudah cukup ada bantuan dari perbankan atau pemerintah daerah gitu? Syukur alhamdulillah selama ini pemodalan sih ya namanya manusia pasti ada kurangnya Pak ya. Pemodalan dari diri sendiri selama ini tidak ada dari pemerintah sedikit pun gitu. Iya. Nah padahal kan tentunya harapannya kalau modal ada, kita juga bisa mengembangkan bisnis lebih maju ya.
Ini mungkin juga Tribuner ini juga semoga tayangan ini juga menjadi tontonan pemerintah maupun pihak-pihak perbankan yang peduli untuk pengembangan usaha pelaku UMKM khususnya. Tentunya kan banyak. Sebenarnya gini, ada take and give, ada saling menguntungkan juga. Pengembang pelaku usaha juga pengen mengembangkan bisnis dengan menambah modal. Tentunya juga perbankan kalau kreditnya jalan juga banknya juga akan semakin maju. Nah, tentunya harapan kedepannya nih Mas Cahyo, sekali lagi ini mungkin Mas Cahyo mungkin juga mewakili pelaku usaha yang lainnya untuk mengembangkan bisnis seperti yang Mas Cahyo geluti sekarang ini seperti apa ini? Ya, masalah permodalan Pak ya. Ya. Minta maaf selama ini punya sendiri-sendiri. Nah, katanya masih modal sendiri. Modal sendiri. Ya maunya sih pemerintah merangkul juga kita, jangan sampai kita selalu pinjam dan pinjam gitu. Ya kita pinjam sama pemerintah tapi kan dengan pengembalian bertahap gitu. Ya betul. Kan sistem kredit ya. Iya. Tentunya juga bunga yang rendah. Lalu bunga rendah, kedua juga persyaratannya jangan dipersulit. Iya, persulit. Betul. Karena kita sudah jelas orang sini asli, tempat tinggal juga ada, usahanya juga ada. Iya, usaha juga ada, sudah jelas. Kumpulannya juga jelas, sudah UMKM-nya jelas. Kayak gitu enggak usah terlalu banyak syarat gitu aja. Iya. Sebenarnya sejauh ini kalau kita sering mendengarkan penjelasan dari pemerintah, Pak Presiden maupun pemerintahan daerah, bupati, wali kota kan selalu mengatakan sebenarnya kami akan membantu pelaku UMKM, akan mempermudah bantuan kredit dan sebagainya. Semoga ini menjadi kenyataan. Ternyata banyak keluhan-keluhan ataupun aspirasi dari pelaku UMKM seperti Mas Cahyo ini untuk dia mendapat kemudahan bantuan kredit modal gitu. Oke, Tribuner, ini cukup menarik juga diskusi kita ini. Sekarang kira-kira Pak Mas Cahyo, tadi misalkan pemasaran udah oke, tadi kendala juga sudah oke. Nah, kalau bicara tadi dalam waktu jangka pendek apa yang akan dilakukan atau dikembangkan lagi masa selain mungkin ada produk-produk baru lagi atau apa kira? Ya, syukur alhamdulillah selama ini untuk manik-manik sudah mulai lengkap. Tinggal bulungan sama tidungnya. Itu yang agak kurang, makanya itu mulai. Maksudnya kerajinan khas bulungannya. Iya. Oke. Itu dalam bentuk apa biasanya? Ya kayak singalnya gitu mau dikreasikan bagaimana baiknya gitu kan. Oke. Ya semoga harapan kita tentu segera terwujud. Amin. Keinginan dari Mas Cahyo dan tentunya produk juga segera pemasarannya bisa ke luar daerah. Dan permodalan tadi mungkin pemerintah daerah ataupun pihak manapun yang peduli dengan para pelaku UMKM di Bulungan, Kaltara pada umumnya bisa mempermudah bagaimana membantu penyaluran kredit, bantuan permodalan tanpa harus mencari jaminan-jaminan untuk persyaratan yang cukup rumit. Mungkin terakhir Mas Cahyo, apa yang perlu disampaikan? Mungkin ingin mempromosikan atau pengen apa harapannya terhadap pemerintah Kabupaten Bulungan terutama? Ya, syukur alhamdulillah selama ini UMKM kita yang aktif sudah real bagus semua anggotanya. Nah, untuk kedepannya minta maaf untuk pemerintah merangkul kita semuanya dalam acara apapun, saling bersinergi gitu ya. Iya. Itulah Tribuner, bincang-bincang saya dengan Mas Cahyo. Dia selaku owner Best Collection Ica Silver ya, yang kebanyakan memproduksi atau karyanya adalah kerajinan khas Kalimantan. Ada manik-manik yang ada di depan kita, ada kopiah juga yang didominasi atau dikombinasi dengan manik-manik juga, dan tentunya masih banyak produk-produk yang lain ya. Kalau Tribuner yang pengen membeli atau memesannya bisa menghubungi langsung, ada Instagram atau Facebooknya? Instagramnya juga Ica Silver, Facebooknya juga Silver. Silakan. Kalau mau ketemu ke toko langsung ya bisa di
Jalan Sabanar Lama, Gang Belimbing, Tanjung Selor. Buka pagi sampai malam. Buka pagi sampai malam 24 jam. Silakan yang pengen beli-beli oleh. Terima kasih Mas Cahyo atas waktunya. Semoga bisnisnya semakin lancar lagi. Dan harapan kita tentunya semoga pelaku UMKM di Bulungan menjadi semakin maju, dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia bahkan sampai mancanegara. Amin. Jumpa lagi di acara yang sama dan tentunya dengan pelaku usaha yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.